Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar dan pernyataan itu disampaikan Erlangga pada Sabtu malam dan berikut pernyataan dari Erlangga Hartarto. Ya, Erlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu disebut telah menekan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum pada Sabtu malam 10 Agustus 2024. Partai Golkar dikabarkan akan menyiapkan PLT atau pelaksana tugas untuk menggantikan Erlangga sebelum menemui Ketua Umum definitif. Sebelumnya, Erlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017 lalu. Munas Partai Golkar yang digelar di Jakarta pada 2019 lalu mengukuhkan kembali Erlangga sebagai Ketum Golkar selama 2 periode. Masa jabatan Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar semestinya akan berakhir pada Desember 2024 bertepatan dengan digelarnya Munas Golkar 2024. Ya pemirsa, Erlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan Erlangga pada Sabtu malam dan berikut pernyataan dari Erlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Ya pemirsa, kami sudah mencoba menghubungi beberapa petinggi partai golongan karya atau partai Golkar, namun hingga saat ini belum ada yang memberikan konfirmasi kepada iNews terkait dengan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan sebelumnya Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017 lalu. Dan berikut karir politik Airlangga Hartarto. Ya, pada 4 Desember 2019, Airlangga menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2019 hingga 2024. Kemudian pada tahun 2019 hingga 2024 saat Jokowi terpilih menjadi presiden kembali, Airlangga terpilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju. Ya pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Dito Aryo Tejo membenarkan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dito meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi.
Ya pemirsa, Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu disebut telah menekan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum pada Sabtu malam 10 Agustus. Ya, Partai Golkar dikabarkan akan menyiapkan PLT atau pelaksana tugas untuk menggantikan Airlangga sebelum menuju Ketua Umum definitif. Sebelumnya, Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017 lalu. Munas Partai Golkar yang digelar di Jakarta pada 2019 lalu mengukuhkan kembali Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar selama 2 periode. Masa jabatan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar semestinya akan berakhir pada Desember 2024, bertepatan dengan digelarnya Munas Golkar 2024. Ya pemirsa, hingga kini kita juga masih akan menghubungi kembali beberapa petinggi Partai Golkar, namun hingga kini kami masih mencoba terus dan hingga saat ini belum ada petinggi Golkar yang mengkonfirmasi terkait dengan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Dan pemirsa, Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar dan pernyataan itu ia sampaikan pada Sabtu malam dan berikut pernyataan dari Airlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Dito Aryo Tejo membenarkan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dito meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi. Ya, Dito Aryo Tejo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar membenarkan bahwa Airlangga Hartarto mundur
dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Dan Dito mengatakan bahwa masyarakat harus menunggu pengumuman resmi terkait dengan mundurnya Airlangga Hartarto. Hal ini disampaikan Dito pada hari ini. Ya, dan Airlangga Hartarto ini lahir di Surabaya pada 1 Oktober 1962, di mana Airlangga ini mengambil pendidikan atau menempuh pendidikan di UGM, teknik UGM ataupun teknik mesin, maksud kami. Kemudian karirnya dimulai ataupun menjadi anggota DPR fraksi Golkar, menjadi wakil bendahara Partai Golkar pada tahun 2019 hingga 2024. Kemudian anggota DPR fraksi Golkar dari tahun 2009 hingga 2014. Kemudian Menperin Kabinet Kerja dan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017 hingga 2019. Kemudian terpilih kembali pada periode 2019 hingga 2024. Dan dirinya juga terpilih menjadi Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pada tahun 2019 hingga 2024. Ya pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Breaking News. Saya Riza Siregar pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.